Halo semuanya, langsung saja ya. Nah, pertama saya mau double benangnya karena ini play kecil, magic ring, kemudian 3 rantai, kemudian 15 double crochet di dalam magic ring ya. Nah, karena ini benangnya double atau 2, jadi mungkin agak sedikit susah ya, karena aku pakai hakpennya yang ukuran 4. Nah, lakukan sampai akhir atau sampai ke double crochet yang ke-15. Nah, setelah sampai di double crochet yang ke-15, slip stitch di rantai 3 yang awal tadi ya. Jadi yang rantai 3 itu tadi hitungannya adalah double crochet. Selanjutnya 3 rantai tambah 1 rantai dan double crochet di lubang selanjutnya. Tambah 1 rantai, lanjut double crochet di lubang selanjutnya. Nah, lakukan langkah yang tadi sampai akhir putaran, 1 double crochet, 1 rantai. Setelah sampai di akhir putaran, tambahkan 1 rantai lagi, kemudian slip stitch di 3 rantai yang awal, di rantai yang ketiga ya. Slip stitch, lalu di ronde ketiga 3 rantai, 1 2 3, kemudian 2 double crochet ingress atau di lubang yang diantara double crochet baris sebelumnya ya. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan 1 rantai, jadi lanjut ke lubang berikutnya dengan 3 double crochet ingress, dan 3 rantai awal tadi kita hitung sebagai double crochet ya. Jadi setiap satu lubang diisi dengan 3 double crochet, dan langkah ini lakukan sampai akhir ya, atau sampai akhir putaran. Nah, ini sudah sampai akhir putaran. Slip stitch di 3 rantai yang awal, di rantai ketiga 5 rantai 3 4 5, lalu kita skip 2 lubang dan bekerja di lubang ketiga, 1 2 3, 1 single crochet, kemudian 3 rantai, 1 2 3, skip 2 lubang, 1 single crochet, kemudian 4 rantai, 1 2 3 dan 4, skip 2 lubang lagi,
1 2 3, 1 single crochet, kemudian 3 rantai, 2 3, skip 2 lubang lagi, 1 single crochet. Nah, setelah ini kita kembali lagi ke langkah awal, 5 3 4 3, 5 rantai, 3 rantai, 4 rantai, 3 rantai, dan masing-masing selalu skip 2 lubang. Lakukan langkah ini sampai akhir putaran ya. Nah, jika sudah sampai akhir, ini selalu 3 rantai ya, 1 2 3, kemudian slip stitch di bawah rantai 3. Nah, di sini slip stitch, kemudian slip stitch lagi di antara lubang 3 rantai tadi ya. Nah, setelah ini baru tambahkan 3 rantai, kemudian double crochet sebanyak 4 kali, masih dalam 1 lubang ya. 2 double crochet, 3 double crochet, dan 4 double crochet. Nah, setelah ini tambahkan 2 rantai, pinggirin dulu supaya muat banyak ya. 2 rantai dan tambahkan 5 double crochet, masih dalam 1 lubang yang sama. Jadi tadi 3 rantai tadi kita hitung sebagai double crochet, jadi totalnya ada 5 double crochet, 2 rantai, dan 5 double crochet. Nah, 4 double crochet, 5 double crochet. Nah, lalu di rantai yang 3 tadi di sini isi 1 single crochet, kemudian lanjut ke rantai yang 4, lubang rantai yang 4 itu diisi sebanyak 7 double crochet. Jadi 7 double crochet masih dalam 1 lubang ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, 1 lagi 7 double crochet. Lalu di rantai yang 3 masih sama, isi dengan 1 single crochet. Nah, kan kita balik lagi ke langkah awal, 5 rantai, isi dengan 5 double crochet, 2 rantai, 5 double crochet, dan di lubang rantai yang ketiga, di lubang rantai 3 isi dengan 1 single crochet, 5
lubang rantai 4, 7 single crochet, dan lakukan langkah seperti awal itu sampai akhir putaran. Nah, saya sudah sampai di putaran terakhir. Tambahkan 1 single crochet dan slip stitch di 3 rantai di rantai yang ketiga ya. Ini di 1 2 3 slip stitch. Nah, setelah ini buat rantai lagi sebanyak 7 kali, 3 4 5 6 7. Dan 1 single crochet di lubang yang besar ini, 1 single crochet, tambahkan 2 rantai, 1 2, dan slip single crochet lagi di lubang yang sama. Setelah ini tambahkan 1 2 3 4 5 rantai dan buat double crochet di lubang single crochet, di lubang single crochet ya. Jadi di sini nih, ini kan lubang single crochet, kita buat double crochet di sini, 1 double crochet, kemudian tambahkan 3 rantai, 1 2 3, dan slip stitch di tengah-tengah yang double crochet, 7 double crochet tadi ya. Jadi saya ambil di keempatnya, tambahkan 3 rantai, 3, dan double crochet di lubang single crochet seperti tadi. Jadi setiap lubang single crochet ditambahin 1 double crochet. Nah, ini balik lagi ke awal, tambahkan 5 rantai, 3 4 dan 5, satu single crochet di lubang yang besar ini. Jadi ini polanya balik lagi ke awal ya, 5 rantai, terus 1 single crochet, 2 rantai, 1 single crochet. Nah, lakukan langkah ini nih sampai akhir putaran ya. Dari ini balik lagi ke awal sini, kita
Nah, di sini terus lakukan hal yang sama. Jika sudah sampai ujung, slip stitch di bawah 3 rantai, maksudnya di rantai pertama, kemudian slip stitch lagi, tiga rantai, 1 2 3, dan tambahkan 4 double crochet di dalam lubang yang besar, 1 double crochet, 2 double crochet, 3 double crochet, sebentar, dan 4 double crochet yang terakhir ya. Nah, setelah ini, oh ya, ini saya mau benerin benang yang gerundet-gerundet. Nah, di bagian lubang ini lubang sini, tambahkan 2 double crochet, 1, masih di lubang yang sama ya, 2 double crochet dan 2 rantai. Di lubang yang sama tambahkan 2 double crochet lagi. Kemudian 5 double crochet di dalam lubang yang besar ya, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau di lubang yang ini kita isi 4 double crochet, 1, 2, 3,
dan 4. Nah, lubang berikutnya isi dengan 3 double crochet. 1 double crochet, 2 double crochet, 3 double crochet. Dan selanjutnya balik lagi ke langkah awal ya, dari sini. Nah, di sini 5 double crochet. Jadi polanya sampai sini dan balik lagi ke pola awal dari 5 double crochet ya. Lakukan sampai akhir putaran. Dan saya sudah sampai akhir. Saya tambahkan double crochet terakhir. Kemudian slip stitch di rantai 3, di rantai ketiganya, dan tambahkan 3 rantai. Kemudian kita buat puff di lubang berikutnya sebanyak 3 kali, dan tambahkan 1 double crochet di lubang berikutnya tanpa menambahkan rantai atau chain. Nah, lakukan sampai berulang-ulang langkah ini ya. Nah, kalau sudah sampai sini dan ketemu lubang yang besar, buat 2 double crochet, 1 double crochet, 2 double crochet, dan tambahkan 2 rantai, 1, 2, tambahkan lagi 2 double crochet masih di lubang yang sama, 1 double crochet, 2 double crochet. Nah, setelah ini lanjutkan langkah yang sama, setiap lubang yang besar isi dengan langkah yang sama ya, dan di lubang yang lainnya itu mengikuti langkah awal, 1 double crochet, puff, 1 double crochet, dan puff. Langkahnya ulangi saja seperti itu. Saya sudah sampai di akhir putaran. Jadi akhir putaran selalu isi 1 double crochet ya. Setelah double crochet seperti biasa, slip stitch di rantai ketiga. 1. Nah, di sini kita slip stitch. Nah, seperti ini hasilnya, seperti ini. Dan langkah selanjutnya di ronde selanjutnya buat 3 rantai, 1, 2, 3. Langkah berikutnya 1 double crochet di lubang berikutnya, ini termasuk pola yang mudah karena kita membuat 1 lubang 1 double crochet. Jadi sekeliling ini diisi dengan 1 double crochet. Nah, isi di lubang berikutnya 1 double crochet lagi. Jika ketemu lubang yang besar ini, isi dengan 2 double crochet. Satu, dua, kemudian 2 rantai, 1,
2 yang terakhir isi dengan 2 double crochet lagi, masih di lubang yang sama ya. Nah, jadi langkah ini lakukan hal yang sama, setiap lubang yang besar ini polanya sama. Jadi selain lubang yang besar ini isi dengan 1 double crochet. Lakukan langkah ini sampai akhir putaran ya. Jika sudah, slip stitch di rantai ketiga seperti biasa. Kita slip stitch di sini. Slip stitch. Nah, ini selesai. Jadi kalau kita mau membuat granny square, ini cukup sampai sini saja juga bisa. Jadi kemudian mau saya potong. Kalau teman-teman mau bikin tas ukuran yang lebih besar, jadi polanya bisa sampai sini saja. Nanti bisa dibikin berapa kali atau berapa lembar seperti ini pola granny square-nya. Karena saya mau membuat ukuran kecil, jadi saya hanya membuat 2 lembar saja. Nah, yang pertama saya sudah bikin, kemudian kita cuman menambahkan di baris pinggirnya saja, mengelilingi, membentuk huruf U ya. Dan di sini saya menggunakan benang warna-warni. Opsional, teman-teman bisa mau satu warna ataupun warna-warni ya. Di langkah selanjutnya saya menggunakan satu ply karena ternyata ukurannya ini berbeda dari yang pertama saya bikin, itu lebih kecil, makanya saya double. Dan seperti ini saya mau ikat dulu supaya benangnya itu lebih kuat atau tidak copot-copot, dan ngerjainnya itu posisi dari belakang ya. Seperti ini kita buat rantai dulu, 1 2 3 rantai, dan benang yang sisa atau benang yang kecil ini ikut kita jahit atau sulam, tambahkan 1 double crochet di lubang yang sama. Kemudian di lubang berikutnya 1 double crochet. Jadi polanya ini setiap satu lubang isi dengan 1 double crochet, dan benang yang pendek ini usahakan ikut ke sulam supaya nanti tidak kelihatan lebih rapi, tidak susah untuk memotong, tinggal dirapihin aja. Nah, lakukan langkah ini sampai akhir putaran ya, jadi membentuk huruf U. Nah, di lubang yang besar ini saya mau nambahin 3 double crochet, 1 double crochet, 2 double crochet, dan 3 double crochet. Setiap ketemu lubang yang ini atau yang besar,
saya isi 3 double crochet, dan lubang yang lainnya isi dengan 1 double crochet masing-masing sampai akhir putaran. Jika sudah sampai akhir putaran, putar 3 rantai, 1, 2, 3, dan double crochet di lubang berikutnya. Di ronde ini atau putaran ini isi setiap satu lubang 1 double crochet. Nah, lakukan langkah ini sampai akhir putaran membentuk huruf U ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi saya membuat 2 kali. Nah, ini yang pertama. Setelah membuat dua kali granny square seperti ini, kita tinggal jahit 2 bagian ini menjadi 1 ya. Jahitnya itu kita menggunakan hook, bukan menggunakan sulam. Jadi langsung saja kita jahit. Let's go. Oh iya, jadi cara ngejahitnya kita itu balikin granny square-nya. Yang bagian luarnya itu di dalam. Jadi nanti pas kita balik itu jahitannya kelihatan lebih rapi aja. Nah, sebelumnya saya mau balik dulu. Nah, ini saya ukur dulu pas enggaknya ya. Nah, jadi seperti ini saya mau ngejahit. Buat teman-teman yang belum pernah atau belum bisa, boleh diperhatikan baik-baik, karena di bagian ini saya tidak cukup pintar untuk menjelaskan ya, maafkan. Nah, jadi awalnya kalau seperti ini saya tambahkan 1 rantai, setelah itu putar. Nah, setiap lubang gimana ya, seperti ini. Jadi granny square yang satu dengan yang satunya lagi kita jahit, kita sulam. Biasanya kan hanya 1 bagian saja ya, maksudnya back loop, hanya back loopnya saja. Nah, di sini saya menggunakan semuanya, semua loop. Jadi lubang single crochet ya, lebih tepatnya. Nah, di setiap 1 single crochet isi dengan 1 single crochet sampai akhir putaran. Nah, saya lakukan hal ini sampai akhir putaran ya. Buat teman-teman yang belum bisa atau tidak memahami kata-kata saya, mohon maaf. Jadi silahkan menyaksikan saja. Nah, ini saya sudah sampai akhir.
Nah, akhirnya juga satu single crochet dan akhiri dengan satu rantai untuk mengencangkan jahitan. Nah, jika sudah, kemudian dibalik. Setelah ini kita akan tahu hasil jahitan kita ya, rapih atau enggak. Kalau aku sih, menurutku ini namanya bikinan sendiri ya, bagus lah ya. Nah, setelah ini kita rapihkan. Nah, jadi jahitannya dari samping itu kelihatan rapih ya. Dan ini bagian dalamnya. Nanti bakalan aku kasih furing saja. Karena ini ada bolong-bolong granny square-nya. Nah, setelah ini langkah selanjutnya kita membuat single crochet di bagian atasnya. Nah, untuk langkah selanjutnya saya mau membuat single crochet keliling. Buat teman-teman yang punya marker boleh ditandain dari awal. Nah, di lubang yang double crochet ini saya tambahin 2 single crochet. Jadi setiap lubang double crochet itu saya tambahkan 2 single crochet ya. Dan sisanya atau selain itu 1 single crochet. Nah, kita nanti ketemu di baris akhir atau baris di putaran terakhir ya, di sini. Jika sudah sampai akhir, saya mau tambahkan 1 rantai dan single crochet keliling. Setiap 1 lubang isi dengan 1 single crochet. Saya sudah sampai akhir putaran. Kemudian saya mau membuat single crochet sebanyak 12 kali. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kemudian saya membuat rantai sebanyak 20 kali 25 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Saya tambahkan 1 rantai
skip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 skip 15 lubang dan bekerja di lubang ke-6 1 single crochet, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, saya mau membuat berarti 24 single crochet ya. 15 16 17 18. Oh ya, kenapa 24? Karena setengah dibagi dua, yang depan sama yang belakang. Jadi yang baris pertama tadi kan 12 single crochet, kalau digabung dengan granny square yang sebelahnya total jadi 24 single crochet. Kemudian tambahkan rantai sebanyak 20 kali. 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Dan skip 15 lubang. Bekerja di lubang ke-16 nya dan single crochet sampai akhir putaran. Jadi di sini kita membuat 12 single crochet lagi ya. Jadi polanya itu usahakan hitungannya sama, kanan kiri itu sama. Tadi kan yang kanan 12 single crochet, yang kiri juga harus 12 single crochet. Jadi supaya balance atau sama, enggak dendek sebelah atau menceng ya. Nah, di putaran selanjutnya itu full single crochet keliling di sini, dan di rantai ini juga isi dengan single crochet, 1 lubang 1 single crochet. Lakukan sampai akhir baris putaran. Nah, saya sudah sampai di akhir putaran, dan ini baris berikutnya saya mau melakukan pengurangan sebanyak 3 lubang. Jadi 2 lubang sebelum yang di rantai, 2 lubang sebelum di atasnya rantai itu jinjingan lah ya, dan 1 lubang di atas jinjingan sini. Jadi kita mau melakukan pengurangan sebanyak 3 lubang. Nah, lakukan hal yang sama di sebelahnya lagi, di sebelah sini. Lakukan 3 kali pengurangan ya, 3 lubang. Selanjutnya single crochet sampai akhir
yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini lakukan seperti yang sebelumnya. 3 kali pengurangan, 3 lubang pengurangan atau decrease ya. Selanjutnya 1 single crochet setiap lubang. Lakukan hal yang sama dengan di bagian sini ya. Tada, seperti ini hasilnya. Nah, jadi bisa dijinjing seperti ini. Nah, di sini saya mau membuat kancing magnet. Ini menggunakan benang yang lebih kecil karena magnetnya itu ukuran yang kecil ya. Nah, saya mau bandingin lebih kecil nih. Lanjut saja membuat magic ring. Tiga rantai. Dan berapa 15 double crochet 15 half double crochet dalam magic ring. Slip stitch. Dan 3 rantai. 2 rantai, maaf. Kemudian tambahkan half double crochet masih di lubang yang sama. Selanjutnya 2 half double crochet dalam satu lubang. Jadi setiap satu lubang isi dengan 2 half double crochet. Lakukan sampai akhir putaran ya.
Nah, saya mau membuat tali selempang menggunakan ring D seperti ini. Kemudian 4 single crochet, 3, 4, 1 rantai, putar, dan 4 single crochet. Lakukan hal yang sama sampai akhir atau sampai ujung. Dan buat teman-teman yang belum tahu, sebelumnya saya sudah upload tutorial membuat tali selempang ini di video sebelumnya ya. Di sini saya membuat sepanjang kurang lebih 120 cm dan akhiri dengan 1 rantai. Setelah ini baru kita tambahkan ring D-nya. Saya mau masukin seperti ini aja, atau kalau misal tidak ada lubang di ring D-nya bisa seperti ini. Satu rantai untuk kunci atau mengunci. Nah, seperti ini hasilnya. Seperti ini ya. Jadi sama aja seperti yang dimasukkan dari lubang rantai, lubang ring D. Nah, kalau teman-teman penasaran, saya mau coba cara yang dimasukin dari lubang ring D-nya ya. Langkahnya sama seperti tadi, cuman saya masukinnya dari ring D-nya. Jadi ini tuh hanya untuk perbandingan saja, hasilnya sama atau tidak. Nah, seperti ini hasilnya, jadi sama ya dengan yang sebelumnya. Kemudian saya mau potong. Setelah ini mau saya rapihkan. Selanjutnya saya mau bikin seperti ini. Jadi untuk bagian sini saya tidak menggunakan kokot udang karena tidak punya stok ya. Jadi saya menggunakan stok yang ada aja. Jadi caranya seperti cukup simple atau mudah. Slip knot, empat rantai, 1, 2,
3, 4, kemudian di lubang kedua 1 single crochet. Setiap lubang isi dengan 1 single crochet. Dan tambahkan 1 rantai untuk kita naik ke atas ya. Nah, saya menggunakan 12 kali putaran. Kemudian saya memotong panjang, ini bagian untuk ngejahitnya ya. Jadi potongnya itu agak panjang. Jika sudah seperti ini, kita tinggal jahit. Nah, setengah aja, setengah bagian. Jadi lubang ring D-nya itu tidak perlu kita jahit ya. Nah, ini hasilnya. Mohon maaf jika ada salah atau kata-kata yang tidak dipahami. Teman-teman boleh share, komen, dan subscribe jika ada kritik dan saran. Sangat membantu buat memotivasi saya. Kurang lebihnya terima kasih dan semoga bermanfaat.